Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi ajma'in. Taib, hari ini kelas 4 ya. Kita akan belajar seperti biasa, yaitu belajar apa? Matematika ya. Yaitu kita akan membahas mengenai konsep pembagian ya. Jadi pembagian itu merupakan pengurangan berulang atau kebalikan dari perkalian ya. Oke, langsung saja. Apa itu pembagian? Nah, alhamdulillah ya. Kemarin Ananda kelas 4, sebelumnya kan kelas 3 ya. Kita sudah pernah belajar pembagian kan? Ya. Yang pembagian itu di sini diterangkan ya. Nah, jadi pembagian itu adalah salah satu operasi aritmatika ya, atau operasi dasar matematika yang menjadi kebalikan dari operasi perkalian, kan? Jadi pembagian itu kebalikan dari operasi perkalian ya. Pembagian juga bisa diartikan sebagai pengurangan berulang ya. Nanti kita akan jelaskan. Ya, operasi pembagian digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Oke. Simbol dari operasi pembagian menggunakan simbol bagi. Nah, ada yang seperti ini ya. Titik, strip, titik ya. Kemudian ada yang ini koma ya maksudnya. Ada yang seperti ini, titik 2 atau garis miring ya, yang pecahan nih biasanya nih per ya. Oke. Kita langsung saja ya. Kita akan bahas yang pertama yaitu pembagian merupakan pengurangan berulang ya. Kita akan bahas ini dulu nih. Pembagian merupakan pengurangan berulang. Lain halnya atau beda dengan perkalian ya. Kalau perkalian itu merupakan penjumlahan berulang, akan tetapi kalau pembagian kebalikannya ya. Pembagian merupakan pengurangan berulang ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Kita baca bareng-bareng ya. Pak Abdul akan mengisi 5 kolamnya dengan ikan mas. Ia mengisi kolamnya dengan ikan yang sama banyak. Jika ikan mas yang dimilikinya hanya 20 ikan, berapa ikan mas tiap kolamnya? Ya. Jadi Pak Abdul ini mengisi 5 kolamnya dengan ikan mas. Jadi Pak Abdul mempunyai 5 kolam ya, 5 kolam. Dan Pak Abdul juga dia akan mengisi kolamnya dengan ikan yang sama banyak. Jadi sama semua, sama rata ya. Berapa jumlah ikan Pak Abdul? Nah, di sini udah ada ceritanya nih. Jumlah ikan Pak Abdul ya, ikan mas, namanya ikan mas ya, yang dimiliki Pak Abdul hanya 20 ikan. Berarti 20 dibagi 5 ya. Dikasih 5 kolam nih, 20 ikan yang dimasukin ke 5 kolam. Jadi kebagian berapa nih setiap kolamnya nih? Ada berapa ikan? Berapa ikan mas setiap kolamnya kan? Ini ada gambarnya ya. Ini Pak Abdul ceritanya ya. Nah, di sini ada kolam Pak Abdul, ada 5 kolam. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pak Abdul hanya memiliki 20 ikan. Nih, agar setiap kolam itu terisi ya sama banyak. Nah, berapa nih setiap kolam nih? Kolam pertama berapa ikan, kolam kedua berapa ikan, kolam ketiga berapa ikan, kolam 4 berapa ikan, kolam 5 berapa ikan ya. Maka gimana? Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan operasi pembagian. Berarti apa? 20 ini, ya 20 ikan ini dibagi 5 kolam, ya. Jadi 20 dibagi 5. Oke? Berapa hasil pembagian 20 dibagi 5? Berapa ya? Oke, kita akan jawab di sini ya. Cara menyelesaikannya adalah dengan mengurangi bilangan 20 ini oleh 5 hingga tak bersisa 6. Pembagian merupakan pengurangan berulang. Jadi ya, si 20 ini kita kurangi dengan 5 ya. Cara menyelesaikannya adalah mengurangi bilangan 20 oleh 5 hingga tak bersisa hingga nilainya 0 ya. Berarti 20 terus dikurangi 5, nanti dikurangi 5 lagi, dikurangi 5 lagi, dikurangi 5 lagi sampai hasilnya berapa? 0 ya, tetap tersisa. Oke, kita langsung saja nih. Berarti apa? 20 ikan nih, 20 ikan Pak Abdul kurangi 5 ya. Jadi 20 ikan ini pertama kan Pak Abdul 20 ikan nih. Biar adil
Kita kasih satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di satu kolam baru terisi 1 ikan. Berarti 20 dikurangi 5 kan? Berarti sisanya berapa nih? Pak Abdul udah masukin 5 ikan nih ke tiap-tiap kolam nih. Di sisanya 15. 15-nya dikurangi lagi sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti berapa sih ikan Pak Abdul? 10. Baru berarti terisi 22 ya. 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Kemudian sisa ikan Pak Abdul baru 10 ya. Kemudian 10-nya dikurangin lagi ya. Kurangin 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya bisa berapa ikan Pak Abdul? Sisa 5. Sudah habis? Belum ya? Kemudian dibagikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ikan Pak Abdul dikurangi 5 lagi. Ya. Maka habis deh. Tidak tersisa ya. Berarti udah ketahuan kan? Setiap ikan ini berapa? Nah, cara menghitungnya berarti apa? Di sini ada pengurangannya berapa kali nih? 5 ini yang dikuranginya berapa kali nih? 1, 2, 3. Ketahuan nih. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 kali pengurangan. Maka sudah dipastikan ini sudah ketahuan nih. Jadi hasil dari 20 dibagi 5 itu hasilnya berapa? 4 ya. Pengurangan 20 oleh 5 di atas dilakukan sebanyak 4 kali. Kan benar kan? 20 dikurangi 5, 15. Belum habis kan? Belum habis kan ikan Pak Abdul? Kemudian 15 kurangi 5 lagi, 10. Kemudian 10 dikurangi 5, 5. Kemudian 5 dikurangi 5, 0. Maka sudah habis nih, nggak bisa dikurangi lagi ya. Oke, paham sampai sini? Berarti ada berapa? Sebanyak 4 kali pengurangan. Berarti tidak ketahuan nih. Untuk 20 dibagi 5 ternyata hasilnya berapa? 4 ya. Jadi ketahuan di sini 4 ikan, di sini 4 ikan, di sini 4 ikan, di sini 4 ikan, di sini 4 ikan ya. Berarti 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 20. Berarti 20 ikan Pak Abdul sudah dibagikan semua ya. Masing-masing dapat berapa ikan setiap kolamnya? 4 ya. Sampai sini paham? Oke, paham? Ini maksudnya pengurangan berulang itu, Pak Haji, ulang lagi ya. Kan Pak Abdul punya 20 ikan. Betul? Nah, dikurangi 5. Ini biar enak Pak Abdul ngasih setiap kolamnya 5 dulu nih. Ngasih setiap kolamnya satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biar enak kan, berarti sisa ikan Pak Abdul 15. 15 lagi, yang 15 sisa ikannya dikurangi 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 15 kurangi 5, 10. Berarti sisa 10 ikan. Berarti ini ada berapa ikan? Baru berapa ikan? 2 ikan, 2 ikan, 2 ikan, 2 ikan, 2 ikan. Yang 10 ikan Pak Abdul sisa ini dikurangi 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa berapa? 5. Oke. Berarti ini ada berapa? Ada 3 ikan ya. 3 ikan, 3 ikan, 3 ikan, 3 ikan, 3 ikan. Yang sisa 5 ikan lagi, Pak Abdul bagiin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikurangi 5. Habis ya. Ikan Pak Abdul dibagiin semua berarti ini 4 ikan. Yang tadi kan 3 ikan ya. Berarti 4 ikan, 4 ikan, 4 ikan, 4 ikan, 4 ikan. Jadi bertambah ya. Nah, sudah dipastikan mudah kan? Berarti kalau menggunakan pengurangan berulang sudah ketahuan. Jadi pengurangan 20 oleh 5 itu ada sebanyak 4 kali pengurangan. Berarti sudah ketahuan nih. 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari 20 dikurangi 5, dibagi 5, hasilnya 4 ya. Jelas sampai sini? Nah, oke. Ternyata kita lihat kalau ada di tabel perkalian 5 ya. Oke. Kita 20 dibagi 5 itu hasilnya berapa? Nah, kita fokus kalau menggunakan tabel perkalian, kita fokus ke perkalian 5, cari perkalian 5. Nah, ini perkalian 5 kan? Oke. Kita cari perkalian 5 dikali berapa yang hasilnya 20. Kita cari 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15. 5 dikali 4, 20. Nah, sudah ketahuan ya. 5 dikali 4, 20. Ya, 5 dikali 4, 20. Berarti kesimpulannya apa?
Perkalian merupakan kebalikan dari pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Berarti 20 dibagi 5 hasilnya 4. Paham? 20 dibagi 5 hasilnya 4. Sama kan? 20 dibagi 5 hasilnya 4. Oke? Sampai sini paham? Alhamdulillah akhirnya aku paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita menggunakan pembagian merupakan pengurangan berulang. Ya. Berapa hasil pembagian 42 dibagi 7? Berapa ya? Kita kurangin aja ya. 42 ini dikurangi 7 sampai hasilnya 0 ya, sampai hasilnya tak bersisa. Pertama 42 kita kurangi 7. Berapa 42 kurangi 7? 35. Kemudian 35 kita kurangi lagi dengan 7. Hasilnya berapa? 28. 28 kita kurangi dengan 7. Hasilnya 21. 21 kita kurangi 7. Hasilnya 14. 14 kita kurangi 7. 7. Terakhir, 7 kita kurangi dengan 7. Hasilnya 0. Maka sudah dipastikan ya hasilnya berapa? Ada berapa kali pengurangan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti hasil pembagian dari 42 dibagi 6 hasilnya berapa? 6. Oke, kemudian contoh yang kedua. Berapa hasil pembagian 36 dibagi 4? Sama, kita menggunakan pengurangan berulang. Berarti 36 dikurangi 9. Terus ya sampai hasilnya berapa? 0. Atau bersisa. Berapa ya? Langsung saja. 36 dikurangi 9. Berapa? Iya, 27. 27 dikurangi 9. 18. 18 kita kurangi dengan 9. 9. 9 kita kurangi dengan 9. Habis ya. Tapi sudah diketahui ada berapa kali pengurangan nih? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kali pengurangan. Berarti hasil pembagian 36 dibagi 9 hasilnya 4. Ya, mudah kan? Alhamdulillah akhirnya aku paham ya. Ke pembahasan kedua yaitu pembagian merupakan kebalikan dari perkalian ya. Nah, Pak Haji sudah sediakan tabel perkalian ya. Oke. Kita langsung ke contoh nih. Misal nih 6 dibagi 2. Berarti kita fokus ke kita fokus ke perkalian 2 ya. Kita fokus ke di pembaginya ya. Berarti kita cari perkalian 2 ya. Perkalian 2 yang hasilnya 6 kita cari. 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3, 6. Berarti bisa disimpulkan apa? 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Oke, berarti hasilnya 3. 12 dibagi 6. Kita fokus ke perkalian 6. Cari 6 dikali berapa yang hasilnya 12. Kita cari 6 dikali 1. Oh, ini perkalian 6. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. Nah, harus diketahui nih. Berarti 12 dibagi 6 hasilnya 12 dibagi 6 hasilnya 2. Mudah kan? Kemudian 24 dibagi 4. Nah, kita cari perkalian 4 ya. Nah, perkalian 4 nih. Cari perkalian 4 yang hasilnya 24. 4 kali 1, 4, 4 kali 2. Nah, 4 kali 6. Berarti bisa disimpulkan 24 ya dibagi 4 hasilnya 6 ya. Karena pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Ini kan tabel perkalian kan. Kemudian 48 dibagi 6. Nah, kita fokus ke perkalian 6. Cari 6 dikali berapa yang hasilnya 48? 6 dikali 1, 6. 6 dikali. Nah, 6 dikali 8. Hasilnya berapa? 48. Maka 48 dibagi 6 kita balikin. 48 dibagi 6 hasilnya 8. Oke, terakhir 63 dibagi 7. Kita fokus ke perkalian 7 nih, cari nih. Perkalian 7, cari yang hasilnya 63. Nah, berarti 7 dikali 9 ya. Hasilnya 63 ya. Berarti 63 dibagi 7. 63 dibagi 7. Hasilnya berapa? 9. Oke, sampai ini
Mudah kan? Mudah ucapkan apa? Alhamdulillah ya. Berarti pada intinya pembagian merupakan kebalikan dari peralihan ya. Alhamdulillah aku paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.